Thank you, Mama. Dok, kalau dia suka pukul ke mbaknya, udah kita peringatin berapa kali dengan tindakan time out gitu, gimana ya dok kira-kira? Jadi anak kita ternyata tidak paham time out itu apa. Iya. Sama seperti dia juga nggak paham time out itu apa. Saya tahu kurang lebih itu yang disuruh berdiri di pojok itu atau apa gitu kan. Iya. Iya. Jadi sebenarnya konsep time out itu adalah supaya dia merenungkan Merenung. apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Iya. Dan dia lagi lihat bingkai foto. Merah. Biru. Gue kenapa lagi berdiri di sini ya? Ntar lagi dia joget-joget. Habis itu joget-joget. Malah kita yang kesel. Kenapa dia nggak merasa bersalah? Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa metode time out itu salah atau benar, tetapi sekali lagi saya ulang bahwa parenting style itu banyak macam, sekali gitu ya. Jadi kalau dari kita tidak melakukan dan tidak menyarankan untuk melakukan time out karena benar-benar pemahaman anak kita itu juga cuma segini gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa berharap dia akan duduk diem selama 30 menit berdiri. Anak kita tidak bisa duduk diam atau berdiri diam gitu ya. Jadi memang otak itu berkembang terus gitu ya. Nggak ada anak yang bisa stay still. Nggak ada anak yang pengen tidur-tiduran leyeh-leyeh, itu nggak ada gitu ya. Itu yang ada adalah orang dewasa gitu kan. Jadi jangan sampai kita berharap mereka itu bisa merenung saat mereka itu nanti sambil tiba-tiba duduk, terus gitu sambil ngeliatin kuku, terus habis itu sambil main sama bajunya diangkat-angkat gitu kan, joget-joget gitu. Karena mereka nggak bisa merenung, benar-benar nggak tahu apa yang benar apa yang salah. Mereka tidak bermaksud untuk bikin kita kesel kok. Jadi nggak tahu apa yang harus direnungin juga. Kalau saranku, kalau ini pernah kejadian ke Esa, dia pernah mukul dan terjadi beruntun. Kalau saranku, suruh dia minta maaf aja sebenarnya. Esa, sorry, itu nggak baik, minta maaf, please minta maaf. Kalau dia tidak mau minta maaf, maka tadi ada konsekuensinya kan. Sorry, mau main sama papa nggak? Sorry, papa nggak bisa main sama Esa sampai Esa minta, please minta maaf aja, minta maaf. Karena minta maaf itu berat biasanya buat anak biasanya, karena mereka merasa, oh kok gue jadi bisa nyakitin orang gitu. Nah, sekalinya diminta maaf itu sebenarnya terregister bahwa itu kesalahan. Kalau terjadi lagi, suruh minta maaf lagi. Hampir tidak ada anak yang minta maaf cuman sorry, nggak. Biasanya mereka maaf tuh mereka benar-benar, karena mereka dari hati kok gitu. Ketika mereka disuruh minta maaf dengan baik tanpa marah, sorry banget. Bahkan kita udah minta sorry, papa aja sorry, tapi sorry kita nggak bisa main. Papa mau banget main sama kamu, tapi kamu harus minta maaf dulu, karena itu nggak baik, kasihan kan. Saya mau nggak dipukul, nggak mau, papa juga nggak mau dipukul, Mbak Siti juga nggak mau dipukul gitu, misalnya gitu ya. Ya udah dia minta maaf, udah selesai. Biasanya nggak terjadi. Kalau terjadi, ulangin lagi. 5 kali deh beres. Ya, sambil menjelaskan juga maaf itu apa. Ini asumsinya anak udah tahu ya maaf Ya. itu apa, betul. Ya, jadi kalau dia benar-benar udah mengerti dan udah memahami maaf itu apa ya, baru dia bisa mengaplikasikannya itu dan dia benar-benar tidak akan mengulangnya lagi. Yang penting kitanya juga nemenin dia tanpa membuat dia merasa bersalah yang gimana banget. Cukup rasa bersalahnya supaya nggak diulang lagi gitu. Betul. Tapi jangan sampai kayak bersalah banget sampai wish gitu kan, emosinya turun banget gitu. Itu yang tidak kita inginkan juga.